Kuisnya udah, kita lanjut ke fakta. Inconvenient threat. Kalau misalnya kita semua sebelum pandemi hingar-bingar dengar ya, bahwa saat ini kita memasuki era VUCA gitu kan. VUCA itu adalah volatile, uncertain, kemudian itu adalah tidak tentu. Kita selalu diingatkan untuk agar bisa segera beradaptasi karena kondisi di masa depan itu banyak turbulence. Banyak mungkin teman-teman yang sudah pernah lihat kajian, seminar, atau atasan yang bilang, yuk cepat adaptasi karena kita lagi buka. Kemudian masuk lagi revolusi industri 4.0 setelah forum ekonomi dunia beberapa 2 tahun yang lalu ya. Itu ada kemunculan industri 4.0. Tiba-tiba di awal 2020 ternyata ada disrupsi yang lain, yaitu pandemi COVID. Jadi kondisi sekarang itu memang lebih challenging karena tidak pernah ada sejarah pandemi yang sedemikian masif dalam peradaban manusia. Dan yang lebih menjadi tantangan adalah nggak ada satupun negara, individu, atau organisasi itu yang punya guidance books ya, bagaimana ngadepin COVID. Dan situasi ini yang memaksa manusia dalam sejarah itu untuk berpikir adaptasi dan mencari solusi untuk menghadapi kondisi yang dihadapi. Dan perkembangan yang paling cepat untuk saat ini tentunya kita bisa sama-sama lihat yaitu di ilmu kesehatan. Karena harus bisa segera menemukan solusi dan kita tentu harus apresiasi kepada para tenaga kesehatan, mereka yang melakukan studi bagaimana menemukan vaksin, mereka yang berjuang di rumah sakit, angkat topi buat mereka. Dan juga kita mesti respect beberapa industri yang terdampak terhadap pandemi, khususnya sektor industri ini seperti pariwisata, kemudian hiburan, dan yang lain sebagainya, tentunya berdampak sehingga untuk konteks Indonesia sampai dengan kuartal pertama itu jumlah pengangguran itu sudah hampir bertambah mencapai 10 juta. Di saat yang sama kita punya bonus demografi di mana angkatan yang siap kerja itu bertambah, tapi saat yang sama yang pengangguran terbuka itu jumlahnya sudah hampir mencapai 10 juta. Ini bisa pembahasan sendiri yang menarik bagaimana persaingan kerja, tapi kita akan kembali ke fokus mengenai bagaimana menyiapkan milenial dan generasi Z di dunia kerja. Oke, ini bonus demografi bahwa 64% pada tahun 2030, berarti berapa tahun lagi? 9 tahun ya. Jumlah penduduk usia produktif, yaitu 15 sampai dengan 64%, akan lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Artinya orang yang siap untuk masuk ke dunia kerja, itu jumlahnya sangat banyak. Nah, apakah jumlahnya ini sebanding dengan demand? Karena supply-nya luar biasa. Sehingga memang ada adigium yang bilang, adigium itu ya ungkapan, apakah ini bonus demografi ini atau bencana? Karena kalau tidak bisa dihadapi dengan baik, tentunya bisa menjadi bencana. Dan saya ambil juga data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas itu mencatat 52 juta atau 41% dari 127 juta pekerja Indonesia itu berstatus pekerja tetap. Artinya mereka yang udah dikasih gaji oleh perusahaan secara bulanan. Dan kalau kita lihat lebih jauh, total pekerja yang paling banyak itu adalah generasi X. Jumlahnya 59 juta. Kemudian 48 jutanya adalah milenial. Dan secara jumlah generasi X ini saat ini kan berarti usianya 40 sampai dengan 55 ya, 55 tahun. Ini mendominasi total pekerja untuk saat ini. Kenapa? Karena memang mereka belum memasuki usia pensiun. Nah, ke depan mereka yang milenial yang usianya itu 26 sampai 39 itu nanti akan menggantikan generasi yang akan masuki masa pensiun. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak beberapa pucuk pimpinan, baik itu di perusahaan swasta atau lainnya, itu udah generasi milenial tuh, yang kepala tiga udah mulai banyak sekarang. Dan tentunya nanti akan masuk lagi generasi Z. Bahkan ada generasi Z yang sekarang kalau misalnya kita lihat udah jadi founder gitu ya. Kalau teman-teman yang main Clubhouse yang saya nggak tahu di Android udah bisa atau belum. Kayak kalau yang main di iPhone ada Clubhouse, mau lensanya 3 atau 1 kan udah bisa ya. Itu kan kadang-kadang kalau lihat di profilnya founder, CEO atau apa, masih muda-muda gitu.
luar biasa. Jadi banyak sekali yang memang sudah menjadi pengusaha dan punya jiwa wirausaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, lalu apa yang menjadi peluang dan tantangan? Ini saya ambil dari McKinsey. Tahun 2030 kita membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil. Nah, kerja terampil ini bisa jadi bukan lulusan S1, tapi memang kerja bisa jadi SMA yang mengambil sertifikasi, atau SMK, atau apapun itu. Dan kita akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7. Ini studi yang rasanya dilakukan pada saat sebelum pandemi. Kita akan lihat nanti studi berikutnya yang muncul, apakah masih seoptimis ini hasilnya. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan memang ini menjadi kenyataan. Oke. Nah, dominasi generasi milenial di lapangan kerja, jadi kita suka nggak suka bahwa generasi milenial atau Gen Y ini akan mendominasi dunia kerja. Kalau dari partisipan ini kebanyakan milenial ya, atau X bahasa. Campur masing, banyak ada Z juga. Oh, ada yang Z juga. Saya juga loh. Enggak. Dirimu masuknya ke Z ya? Enggak. Kalau Risa saya masih agak milenial hadir. Milenial hadir. Ya, kalau Mbak Risa kayaknya Z ya. Jadi ini kita multi generasi yang hadir ya. Oke. Jadi with all the respect to all generations, kalau ada ini multi generation. Jadi kalau ada silap kata saya mohon maaf, saya lanjutkan. Jadi ini yang mas istimewa buat milenial. Jadi buat yang milenial yang lahir di tahun 80 sampai 2000-an sekarang menjadi juga pekerja yang di seluruh dunia ini paling banyak. Nah, yang masuk milenial ini memang mulai menggantikan jumlah populasinya Gen X yang lahirnya tahun 60 pertengahan ya, sampai dengan 80 akhir. Nah, selanjutnya kita perlu temu kenali adalah ini yang sering kali kita temukan, ada yang bilang yang namanya milenial itu susah banget sih diatur, nggak bisa diatur, bahkan nggak mau diatur. Research yang saya ambil dari Gallup dan juga Deloitte itu memang menggambarkan bahwa hubungan antar generasi ini bukan hal yang sederhana, ini hal yang kompleks. Dan ini menunjukkan bahwa make them leave a company is not the same as they were. Oke. Jadi bagaimana si employer, pemberi kerja itu tidak bisa menggunakan cara berpikir yang lama. Jadi bagaimana tadi Mbak Novi ceritakan kalau solusinya di Fed itu mulai dari tracking sampai dengan di ujung namanya bukan firing, apa namanya redeployment ya, ada yang bilang begitu. Yang dikejar oleh generasi milenial ini tidak hanya sekedar uang. Jadi banyak hal yang kita akan kupas apa sih yang dicari oleh milenial sehingga banyak perusahaan yang kelimpungan. Bagaimana bisa meretain milenial khususnya mereka yang talent. Nah, ini yang seringkali menjadi miskonsepsi. Millennials itu punya problem dengan senioritas, dengan manajemen. Tapi sebenarnya nggak begitu. Kadang-kadang mereka memang merasa diabaikan atau over control, terlalu dikontrol. Dan ada yang mempertimbangkan bahwa atasannya memang tidak siap untuk memanage mereka. Terus ada anggapan bahwa milenial ini nggak punya loyalitas, gampang banget dia pindah-pindah gitu ya. Ada argumen yang mengatakan bahwa usia 35 itu memang mereka least engaged group di organisasi. Dan average stay-nya itu ada yang bilang 4,5 tahun. Kalau generasi X, kalau milenial ini 2-3 tahun. Dan ini memang debatable rasanya karena setiap generasi itu tidak bisa disamaratakan. Sebagai contoh, rasanya saya tiap 3 tahun pindah ya. Saya udah ini perusahaan sebelumnya udah 15 kali pindah dalam rentang waktu 20 tahun. Jadi ketahuan usianya. Hitung umurnya ya. Dan mereka nggak bisa stay hanya karena dikasih free latte, terus ada meja pingpong, nggak begitu. Terus nggak usah juga yang generasi senior yang lebih lawas gitu ya, ikutan kostumnya, cara berpakaiannya dengan milenial atau Gen Z. Bukan itu yang diinginkan oleh mereka. Mereka bahkan lebih menginginkan leader yang lebih otentik, yang bisa di-approach
bukan harus berpakaian atau penampilan sama dengan mereka. So it's okay kalau misalnya Anda masih pakai baju atau pakaian kerja seperti generasi X yang lain atau yang baby boomers. Not necessary Anda mesti meng-copy paste cara berpakaian mereka. Dan millennials are different. Kendati ada teknologi, tapi ternyata milenial ini sebelum pandemi itu menginginkan adanya tatap muka lebih sering dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bagi mereka tatap muka ini lebih ada engagement. Dan kemudian mereka juga setting boundaries. Jadi kalau misalnya ini memang hari libur atau hari kerja ya udah. Saya kerja di hari kerja aja. Kalau misalnya hari libur ya kasih tahu dulu di depan. Jadi generasi ini agak mirip dengan generasi Z juga, to some extent, bahwa bagi mereka yang namanya life balance is very important. Kalau generasi X itu ngomongnya work-life balance, kalau generasi milenial ini menyebutnya life integrations, di mana karir itu udah bagian dari hidup. Oke, yang selanjutnya ini beberapa karakteristik, saya nggak bacakan satu persatu, supaya kita punya waktu lebih banyak nanti untuk diskusi dan tanya jawab. Ya, kita juga terbatas, Mas Wing. Maaf, waktunya tinggal beberapa belas menit lagi. Oke. Ya. Berapa menit? Beberapa belas menit lagi. Enggak, Mas. 10 menit lagi. Oke. Oke, jadi ini yang pertama adalah gaji bukan yang utama, tapi kesempatan untuk berkembang. Jadi ini yang dicari. Yang kedua adalah mereka memang ingin bekerja di perusahaan yang prestisius dan memprovide fasilitas yang cukup lengkap. Nah, kemudian suka berpindah, kita nyebutnya kutu loncat. Kutu loncat itu stigmanya sangat negatif di masa lalu ya. Nggak tahu kalau sekarang masih nggak ya. Cuman istilah-istilah seperti ini yang melekat kepada generasi milenial. Buat mereka milenial yang memang punya talent, yang justru yang diburu atau dicari oleh banyak employer, mereka akan sangat mudah untuk pindah kalau mereka nggak ngelihat ada kesempatan untuk berkembang di suatu perusahaan. Karena mereka nggak suka sesuatu yang statis. Job security bukan lagi currency bahasanya mereka. Kalau generasi di sebelumnya, baby boomers, itu cenderung untuk stay di satu perusahaan itu lama, karena mereka lebih menghargai loyalitas dan senioritas. Kalau di milenial sekarang sudah mulai berbeda. Kemudian menyenangi pekerjaan yang fleksibel. Kenapa? Supaya ada keseimbangan antara hidup dan kerja. Terus yang mereka butuhkan itu pemimpin yang bisa bangun hubungan, pertama. Kemudian kedua, mengarahkan, bukan nyuruh-nyuruh, bukan telling atau mendikte. Dan sosok pemimpin yang bisa menjadi coach, kemudian juga menjadi mentor, itu yang dibutuhkan oleh milenial untuk saat ini. Nah, ini message buat para pemberi kerja dan para atasan. Dan yang menarik adalah mereka mudah untuk beradaptasi. Kenapa? Memang sejak lahir, mereka sudah mulai dikenalkan dengan teknologi-teknologi yang baru. Kalau generasi X cukup berbeda. Generasi X itu teknologi yang lama sama yang baru mereka ngalamin. Mereka adalah saksi sejarah cepatnya perkembangan teknologi. Kalau yang milenial, teknologinya sudah lebih advance ketika mereka lahir. Sehingga tidak heran kalau masa pandemi ini ada anjuran WFH, beberapa generasi mungkin kesulitan. Tapi buat generasi milenial ini bukan hal yang susah untuk beradaptasi bekerja, bukan cuma WFH, work from anywhere juga udah menjadi kebiasaan buat milenial. Udah, adaptasi udah, dan kemudian kita lanjut ke ya, satu slide ini mungkin cukup menggambarkan antara milenial dan Z ya. Beberapa figur tontonan aplikasi gitu ya, mulai dari Ome TV, TikTok gitu ya, terus beberapa drakor, beberapa idol itu yang kerap menjadi acuan mereka sebagai perbandingan. Saya maunya kayak gitu. Kalau kemarin kita sempat rame ada di Twitter dan di sosial media lainnya, usia 25 tahun mesti punya tabungan 100 juta. Bahkan sebelumnya lagi ada yang bilang, saya lulusan kampus di Depok yang saya nggak perlu sebutlah UI ya. Masa saya digaji cuma 8 juta gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ada lagi nih generasi, saya nggak tahu nih Z atau milenial, mungkin yang lebih paham bapak-bapak ya. Anya Geraldine mencari partner untuk olahraga
banyak yang apply, oh ternyata itu prank ya, ternyata dia iklan produk, dan akhirnya menuai banyak kritikan. Nah itulah generasi-generasi yang masa depan banyak surprise, banyak kagetan kalau misalnya yang lebih senior tidak bisa beradaptasi. Jadi ini pendefinisian dan penggambaran yang lebih lengkap, dan jangan kaget bahwa diskusi terakhir contohnya ada yang bilang bahwa generasi Z ini banyak kan pengen jadi wirausaha, jadi influencer, karena lebih cepat kaya, lebih cepat punya uang dibandingin kerja kantoran, katanya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke 5 karakteristik specifically untuk yang generasi Z. Ya. Jadi pada saat kita masih mencoba beradaptasi dengan generasi milenial, tiba-tiba Z masuk nih. Gitu. Nah, ini ada karakteristik yang bisa menggambarkan generasi ini. Yang pertama adalah media sosial. Ini gambaran tentang masa depan generasi. Jadi mereka lebih banyak menggunakan sosial media. Yang kedua, mereka mementingkan yang namanya relationship. Jadi motivasi dari senior yang mereka anggap sebagai panutan ini adalah lebih penting bagi mereka. Terus kemudian ada kesenjangan keterampilan. Kesenjangan keterampilan ini ada gap karena memang transfer skills atau knowledge dari yang atas ke yang bawah itu tidak terjadi. Nah, ini yang juga jadi mesti perhatian bagi generasi milenial dan juga X untuk spend lebih banyak waktu untuk bisa melakukan diskusi dan transfer skills. Skills-nya nggak cuma technical dan yang high-tech, tapi skill yang sederhana, contohnya bagaimana sih komunikasi yang baik, komunikasi yang beretika itu seperti apa sih? Saya nggak bilang unggah-ungguh yang berlebihan, enggak. Tapi ini hal-hal yang memang mungkin tidak sempat mereka pelajari dan tidak sempat mereka dapatkan. Tapi satu hal yang kita bisa eksplor dari mereka adalah berpikir kritis. Nah, ini yang bisa kita tumbuh kembangkan. Kemudian yang keempat, mereka punya pola pikir yang global. Ya, kita sama-sama tahu karena dunia borderless dengan teknologi, mereka punya global mindset, mereka berkoneksi dengan siapa aja. Jadi kalau generasi Z rata-rata kalau TOEFL mestinya dibandingkan generasi sebelumnya lebih tinggi ya. Kalau kita mungkin hanya 5,5, mungkin generasi Z ini udah 600 gitu. Kemudian mereka mudah menerima diversity dan inklusif, mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan satu hal. Mereka bisa lebih memahami bahwa orang itu berbeda dengan latar belakang. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari generasi Z sedikit. Saya kupas karena memang belum terlalu banyak yang masuk. Yang lebih perlu kita siapkan adalah kita mulai dari mana sih? Kalau kita ngomong kita mau develop next generation, apakah itu milenial atau juga generasi Z? Tentunya kita mulai dengan tadi sudah kita sama-sama lihat, pahami karakter mereka dan apa sih yang menjadi keinginan mereka. Terus kemudian infrastruktur dan working environment-nya mesti kita siapkan. Infrastruktur ini bukan hanya sarana dan prasarana fisik ya, tapi bagaimana sistem jenjang karir misalnya. Kemudian cara atasan berkomunikasi, khususnya selama pandemi, bagaimana perusahaan itu bisa engage dengan karyawan. Saya lihat beberapa perusahaan membuat program yang namanya misalnya CEO menyapa gitu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh generasi milenial dan Z, bahwa visibility dan accessibility atasan itu mudah. Dan yang terakhir adalah pendekatan yang efektif. Apa ini maksud dengan pendekatan yang efektif? Jadi yang namanya selain komunikasi yang reguler, ada program akselerasi bagi mereka untuk dapat exposure sehingga mereka nggak bosan. Ada project-project, ada assignment, sehingga mereka dapat kesempatan tidak hanya naik ke atas, tapi juga mencoba hal yang lain, sehingga mereka bisa posting tuh mau di Instagram atau sosial media, dapat reward karena habis mengerjakan sesuatu. Beberapa generasi X menyebutnya instant gratification. Kalau saya mungkin prefer menyebutnya instant reward. Karena memang generasi ini membutuhkan banyak reward atau apresiasi. Dalam teknik manajerial, kita menyebutnya mungkin bisa kita sebut sebagai pricing. Dan kalau lawannya pricing, kalau mereka lagi ngerjain project ada sesuatu yang bisa diperbaiki, kita bisa melakukan yang namanya redirecting, memberikan umpan balik, mengembalikan mereka ke dalam track yang seharusnya.
Saya udah kebanyakan ngomong ya. Kita cepetin ya dikit. Oke. Aman. Dan bagaimana mempersiapkan generasi berikutnya? Oke, banyak bisnis ini menghargai pekerja milenial dan Z, tapi mereka bingung gimana ngadepinnya. Ini ada tulisan yang saya ambil dari Forbes, Josh Bersin. Jadi kalau teman-teman tahu Josh Bersin, salah satu sebagai influencer juga, dan juga menjadi referensi bagi banyak praktisi kalau kita mengulas masalah SDM dan juga manajemen. Sayang sekali memang nama panjangnya itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi itu bukan dalam arti sesungguhnya. Josh Bersin, dia nggak suka bersin ke orangnya. Jadi ulasan yang dibuat oleh Josh Bersin dan Deloitte tentang milenial ada kesimpulan sebagai berikut. Yang mereka butuhkan itu adalah leadership, dan mereka inginnya dengan caranya ya mereka. Jadi kalau milenial sama Gen Z ini kan biasa memang punya komunikasi yang lebih intens dengan orang tuanya. Mereka berharap pada saat masuk dunia kerja juga mereka mendapatkan hal yang serupa. Terus kemudian milenial ingin memperoleh keterampilan menjadi leader. Dan mereka menghargai gaya kepemimpinan yang terbuka, transparan, inklusif, dan otentik. Ini saya nggak tuliskan. Otentik itu apa adanya. Nggak usah terlalu jaim buat jadi atasan. Dan terakhir, milenial ini ingin pertumbuhan karir yang cepat. Jadi buat mereka penting yang namanya entitlement. Ada job title, kemudian mereka bisa taruh itu posting di kartu namanya, mereka taruh di sosial media, ketimbang dengan gaji. Jadi ada studi yang menyebutkan bahwa nggak apa-apa dapat uangnya nggak terlalu besar, tapi job title-nya itu keren. Nah ini menarik. Nanti kita bisa diskusi. Dan yang mereka butuhkan adalah keadilan dalam penilaian kinerja. Jadi orang itu dipromot bukan berapa lamanya dia bekerja, berapa lamanya di perusahaan, tapi memang persaingan berapa lamanya siapapun di perusahaan, tapi yang dilihat adalah kinerjanya sehingga kesempatannya mesti sama. Ini yang dibutuhkan oleh generasi milenial dan generasi Z. Dan bagaimana pendekatan untuk pengembangannya? Ini bisa melalui 3C, ada coaching, consult, connect. Tapi caranya dimulai dengan yang paling kanan, connect dulu. Jadi mesti bangun koneksi dulu dengan milenial sehingga bisa melakukan consult dan coaching. Kemudian umpan balik reguler dan transparan. Tapi jangan terlalu sering juga ngasih thank you, tiap bentar thank you. Kalau terlalu sering, lama-lama mereka juga bisa tahu apakah ini sincere atau memang genuine. Jadi kalau dalam satu project mereka sukses, silakan diberikan reward dan celebrate. Dan tunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dampaknya besar buat perusahaan atau organisasi. Mereka tuh lagi melakukan apa sih dari bagian yang besar itu. Nah, ini sangat penting bagi generasi milenial, dan mereka juga butuh untuk dinavigasi keseimbangan antara keluarga dan kerja, ya, family sama kantor, life and work. Halo, meskipun tadi saya sebut integration penting. Anak-anak yang tampil jaluk didampingi. Mungkin itu Mika ada yang belum di-mute, bisa di-mute dulu. Kalian manggil saya tadi halo Mas. Oke. Oke, ini yang menjadi concern yang saya pikir penting untuk kita pahami karena stigma ini masih sangat negatif di Indonesia. Bahwa generasi milenial dan Z ini menurut studi ternyata memang lebih rentan mengalami kendala terkait dengan mental health dan well-being. Di Amerika sendiri, studi menunjukkan bahwa usia 15-21 ini adalah kelompok manusia dengan kondisi kesehatan mental terburuk dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, ini dari psikologi.co, di aplikasi startup yang ada di Indonesia, menyebutkan bahwa depresi itu adalah salah satu penyakit yang paling mudah menyerang saat ini. Bahkan tercatat 47% orang di usia 18-34 tahun itu terkena depresi berat. Dengan gejala putus asa, sedih, sampai dengan mood swing, suasana hati yang berubah dan buruk. Penyebabnya banyak, mulai dari teknologi, informasi yang cepat, atau bahkan kalau teman-teman mungkin tahu istilah FOMO. FOMO itu singkatan dari Fears of Missing Out, bahasa singkatnya adalah kepo. Nggak bisa lepas dari teknologi ataupun gawai, sehingga kalau lepas dikit
akan muncul perasaan yang tidak nyaman buat mereka. Ditambah dengan pandemi. Nah, ini yang membuat banyak generasi ini yang lebih rentan terpapar mental health, dan banyak perusahaan yang sudah mulai concern sehingga membuat program-program well-being seperti contohnya Employee Assistance Program atau EAP. Udah ya. Nah, itu deh dari saya. Jadi memang nggak cukup waktunya dan slide-nya untuk menjelaskan how to-nya, dan setiap industri atau organisasi mungkin menghadapi permasalahan yang bisa jadi berbeda. Tapi mudah-mudahan dari paparan yang singkat dan sederhana ini, sependek pengetahuan saya bisa membantu rekan-rekan semua untuk bisa sama-sama kita membangun generasi milenial dan Z. Demikian, Mbak Sasa, saya kembalikan ke Mbak Sasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Wing, luar biasa sekali. Tadi saya sempat catat-catat beberapa hal juga, Mas Wing, tentang karakteristik millennials ini. Benar, jadi ternyata walaupun umur sama tampang saya X ke arah baby boomers, saya tuh sebenarnya mentally Gen Z nih kayaknya ya. Kecuali saya suka uang, kayaknya bedanya ya. Oke, jadi benar-benar ya. Siapa yang nggak suka, bener ya? Nah, tapi kan tadi Mas Wing menjelaskan. Ini kayaknya relate sama beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ternyata masih ada yang japri-japri saya juga. Mungkin malu-malu buat bertanya. Kami akan pilih ya beberapa pertanyaan. Mas Wing, ini saya coba simpulkan sedikit. Ternyata mereka memang butuh apa ya? Instant reward atau recognition, dihargai, diapresiasi, gitu ya Mas Wing ya. Kalau memang mereka memutuskan untuk itu loncat, which is memang ada pola beberapa tahunan sekali, agak lebih cepat gitu ya, seiring dengan generasi sekarang. Tapi memang yang mereka butuhkan itu adalah leaders yang membimbing, yang bisa memberikan atau mengeluarkan potensi diri, seperti itu ya kurang lebih ya Mas Wing. Dan yang saya garis bawahi, work integration. Wah, itu tuh semua orang juga butuh kayaknya ya zaman sekarang. Global mindset, lebih aware sama perbedaan dan seterusnya. Nah, tadi Mas Wing sempat bilang nih, mungkin ini ada pertanyaan pertama yang boleh nih kita bahas. Gitu ya, Mas Wing ya? Oke. Jadi tadi ada mereka tuh lebih suka jadi entrepreneur, bikin bisnisnya sendiri. Kalau di perusahaan juga title itu penting, karir itu penting. Nah, ada nih selaras dengan itu ada pertanyaan tentang job title, Mas Wing. Pas banget ya, mungkin Mas Wing juga udah menerka-nerka pertanyaannya. Jadi di sini seberapa besar sih job title itu sebenarnya buat si employee. Nah, mungkin specifically nih kita geser juga nih ke arah para millennials dan Gen Z ini, terutama bagaimana HR ini menyikapinya. Apakah memang jadinya ada program promosi gitu ya? Kalau boleh saya perluas nih pertanyaannya, izin Mr. Asad. Nah, di Instagram, apakah memang job title-nya memang harus selaras Mas dengan program karyawan, program di kantor, atau memang kita perlu label job title yang secara eksternal itu juga bisa terjadi ya Mas ya, di eksternal kita bedakan, di internal kita bedakan. Nah, Mas Wing nih yang banyak berkecimpung baik dari swasta maupun BUMN, mungkin boleh sharing ya terkait job title dan specifically buat para millennials dan Gen Z ini. Ya, yang nanya siapa Mbak Susu? Yang nanya ini ada Mr. di Instagram, saya nggak tahu namanya Mas Wing, nama Instagramnya aja ya. Apresiasi buat pertanyaannya, karena ini pertanyaan yang banyak sering ditanyakan oleh para, bukan cuma milenial sih, generasi yang lebih senior juga nanya. Bahkan kalau teman-teman lihat, mohon maaf ya, saya nyebutnya teman-teman nggak apa-apa ya, so asik banget sih. Ada yang namanya finance ninja, gitu kan. Ada Chief Empathy Officer. Sekarang title tuh aneh-aneh. Saya bahkan kadang-kadang udah ketinggalan, ini kok ada title lucu-lucu gitu ya. Itu adalah kreativitas yang memang banyak dilakukan oleh banyak perusahaan yang memang bisa lebih tidak terkungkung untuk menyesuaikan dengan keadaannya. Kalau memang itu yang menjadi daya retain seseorang, atau itu yang memang bisa meretain, ya be it, nggak apa-apa, itu nggak haram hukumnya. Terus kemudian bagi perusahaan yang memang belum siap, kan ada PR-nya sebenarnya kalau kita ngomong titling. Berarti grading atau job title-nya mesti dipersiapkan. Sayangnya mungkin di masa lalu masih urutannya urutan antrian. Nah, yang ke depan bukan cuma karena kita ngomong milenial,
Untuk menjadi orang yang sukses di posisi tertentu itu bukan lagi urutan usia atau antrian, tapi memang seberapa kompeten dan seberapa sanggup dia. Whatever the generation is, sekarang dunia udah seperti itu. Nah, kembali ke title. Kalaupun nanti akhirnya perusahaan ngasih title-nya nih, Anda mau, tolong dong title-nya dikasih saya jadi project manager. Atau instead of content associate, dikasih title-nya ya udah content manager gitu misalnya. What you deliver is more important than what is your title. Artinya gini, akan lebih bernilai Anda ketika katakanlah title Anda sekarang staff, Anda seorang sales, Anda ketemu dengan customer, atau Anda junior konsultan, Anda ketemu dengan klien, orang bingung, sebenarnya saya lagi bicara dengan owner, partner, atau dengan siapa. Itu akan lebih naikin value ketimbang Anda punya title yang extravaganza, tapi begitu ketemu dengan klien atau customer, dia ngerasa loh, dia partner, beneran dia VP atau direktur, kok saya nggak ngerasa. Jadi ini pilihan buat teman-teman. Again, saya ulang, what you deliver is more important than what your title is. Tapi nggak haram juga hukumnya kalau external title seperti Mbak Elsa saya bilang, mau tahu dikata nama, supaya strategi tembus filternya bisa dapat. Itu memang strategi tembus filter buat teman-teman yang memang berkecimpung di dunia komersial atau memang fungsinya komersial. Tapi itu bisa jadi berbahaya kalau tidak berbanding lurus dengan delivery atau kompetensi seseorang. Itu malah bisa jadi bumerang buat siapapun yang title-nya extravaganza. Dan begitu dia bicara ke publik, dia ketemu dengan user tahu, oh ternyata kapasitasnya segitu. Sayang kan? Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih, Mbak Sasa. Ya, thank you banget Mas Ceng. Semoga bisa menjawab dan memberi inspirasi buat para teman-teman HR lainnya ya. Ini ada